Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga pada kesempatan yang indah ini kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, hati yang tenang, dan umur yang berkah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat semua, apakah sedang sehat, bugar, atau mungkin ada yang masih merasakan sedikit keluhan di tubuhnya? Semoga apapun kondisi yang sahabat alami saat ini, Allah selalu memberi kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan. Saya ingin menyapa satu persatu sahabat channel Lansia Sehat yang setia mengikuti tayangan ini. Dari kota mana saja sahabat menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri? Kami tahu banyak sahabat lansia yang menyempatkan waktu untuk belajar bersama menjaga kesehatan lewat cara alami. Usia sahabat pun tentu beragam. Ada yang masih di usia 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an tahun. Tidak ada kata terlambat untuk menjaga kesehatan. Justru di usia emas seperti ini, perhatian terhadap tubuh dan gaya hidup sehat harus lebih ditingkatkan. Bagi sahabat yang mungkin saat ini sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat, atau ada yang menonton sambil beristirahat di kursi favoritnya, mari sejenak kita niatkan hati untuk memperkuat semangat menjaga kesehatan. Karena kesehatan adalah harta terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan dapur kita, yaitu kunir atau kunyit. Sahabat tentu sudah sering mendengar tentang kunir. Warnanya kuning cerah, aromanya khas, dan sejak dahulu sering digunakan sebagai bumbu masakan. Namun, tahukah sahabat bahwa di balik warnanya yang indah itu, kunir menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan, terutama bagi kita para lansia? Dokter dan peneliti sudah banyak melakukan kajian tentang khasiat kunir. Tidak hanya sekadar cerita turun-temurun, tetapi benar-benar terbukti secara ilmiah. Kandungan aktif dalam kunir, terutama curcumin, telah banyak diteliti karena efeknya yang mampu melawan radang, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan membantu menjaga kesehatan otak agar tidak mudah pikun. Inilah alasan mengapa banyak dokter kini kembali menyarankan penggunaan bahan alami seperti kunir sebagai pendamping gaya hidup sehat. Tentu sahabat ingin tahu lebih banyak bukan? Apa saja manfaat kunir untuk kesehatan lansia? Bayangkan, ada 24 manfaat kunir yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Mulai dari manfaat untuk pencernaan, sendi, jantung, hingga daya tahan tubuh. Bukan hanya teori, kita juga akan mendengarkan berbagai pengalaman nyata dari para lansia yang sudah rutin mengonsumsi kunir dalam keseharian mereka. Namun sebelum masuk lebih jauh, saya ingin kembali mengingatkan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan akan membawa dampak besar di masa depan. Mungkin ada di antara sahabat yang merasa tubuh mulai sering pegal, lutut terasa nyeri, atau daya ingat menurun. Jangan khawatir. Dengan izin Allah, ikhtiar kita melalui bahan alami seperti kunir bisa menjadi salah satu jalan menuju kesembuhan dan kesehatan yang lebih baik. Mari kita niatkan hati untuk belajar bersama. Jangan lupa, setiap kali kita membicarakan tentang kesehatan, tujuan utama kita adalah agar di usia lanjut ini kita tetap bisa beribadah dengan baik, bercengkerama dengan keluarga, dan menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membahas lebih detail. Bab kedua akan mengajak sahabat semua untuk lebih mengenal kunir. Apa sebenarnya tanaman ini, bagaimana sejarah penggunaannya sejak zaman dahulu, dan mengapa ia begitu penting bagi kesehatan manusia. Setelah itu, kita akan masuk ke kandungan aktifnya, manfaat bagi pencernaan, sendi, jantung, otak, hingga cara mengolahnya dengan benar. Saya doakan semoga setiap sahabat channel Lansia Sehat yang menonton tayangan ini selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal berharga untuk menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap segar, dan hati tetap bahagia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat, karena kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dan kunir, sahabat alami kita, siap menjadi bagian dari perjalanan hidup sehat kita bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah di bab sebelumnya kita membuka perbincangan dengan salam hangat dan doa untuk kesehatan bersama, kini saatnya kita masuk lebih dalam mengenal apa sebenarnya kunir itu. Banyak dari kita mungkin sudah akrab dengan kunir sebagai salah satu bumbu dapur, tetapi tidak semua orang benar-benar memahami sejarah panjang, makna, dan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Kunir, yang juga lebih dikenal dengan nama kunyit atau dalam bahasa ilmiahnya curcuma longa, merupakan tanaman rimpang yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Sahabat mungkin sering melihat rimpangnya dengan kulit luar berwarna coklat tipis dan bagian dalam yang kuning keemasan.
Warna kuning inilah yang menjadikannya khas, hingga sering dipakai sebagai pewarna alami dalam berbagai hidangan tradisional. Namun, kunir bukan hanya sekadar pemberi warna dan aroma. Sejak ribuan tahun lalu, kunir sudah menjadi bagian penting dalam pengobatan tradisional, khususnya di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dalam catatan sejarah, masyarakat India telah menggunakan kunir sebagai jamu atau Ayurveda untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai penyakit. Sementara di Tiongkok kuno, kunir dipakai untuk melancarkan sirkulasi darah, mengatasi peradangan, dan memperbaiki sistem pencernaan. Bahkan di Nusantara, leluhur kita sudah lama mengenal jamu kunir asam, ramuan yang hingga kini masih diminati oleh banyak orang karena kesegarannya sekaligus khasiatnya bagi kesehatan. Mengapa kunir begitu istimewa? Jawabannya ada pada kandungan zat aktif di dalamnya. Warna kuning cerah pada rimpang kunir berasal dari curcumin, sebuah senyawa bioaktif yang dikenal memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan antioksidan alami. Senyawa ini telah menjadi objek penelitian modern karena terbukti mampu membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan, mulai dari nyeri sendi, masalah pencernaan, hingga gangguan metabolisme. Bagi lansia, curcumin sangat bermanfaat karena proses penuaan sering diikuti oleh peradangan kronis, penurunan daya tahan tubuh, dan melemahnya fungsi organ vital. Selain curcumin, kunir juga mengandung minyak atsiri, vitamin C, vitamin E, zat besi, mangan, dan berbagai senyawa fenolik lain yang bekerja saling melengkapi untuk menjaga kesehatan tubuh. Bayangkan, hanya dari satu rimpang kecil yang sering kita jumpai di dapur, ternyata terkandung begitu banyak nutrisi yang bisa mendukung kesehatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, ketika kita berbicara tentang kunir, kita tidak hanya bicara tentang sebuah tanaman. Kita sedang berbicara tentang warisan budaya, pengetahuan leluhur, sekaligus kearifan lokal yang terus terbukti kebenarannya seiring perkembangan zaman. Bahkan dunia medis modern pun kini kembali melirik bahan alami seperti kunir sebagai solusi pendamping terapi kesehatan. Banyak rumah sakit dan klinik herbal kini meneliti dan mengembangkan ekstrak curcumin untuk membantu pasien yang mengalami radang sendi, kolesterol tinggi, atau masalah hati. Mari kita bayangkan sebentar. Seorang nenek di desa yang setiap pagi menyeduh segelas jamu kunir asam. Lalu ia merasa tubuhnya lebih segar, perutnya tidak mudah kembung, dan lututnya tidak lagi sering nyeri. Apa yang ia lakukan sebenarnya adalah sebuah kebiasaan sederhana yang diwariskan turun-temurun, tetapi justru memiliki dasar ilmiah yang kuat. Karena memang benar, curcumin di dalam kunir dapat meredakan peradangan dan membantu melancarkan metabolisme tubuh. Banyak sahabat lansia yang mungkin bertanya, apakah benar kunir bisa membantu menjaga kesehatan di usia saya yang sudah lanjut? Jawabannya, ya. Tentu saja, tetapi dengan catatan, konsumsi harus dilakukan secara tepat, tidak berlebihan, dan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Misalnya, seseorang dengan riwayat penyakit lambung sebaiknya mengonsumsi kunir dalam bentuk rebusan hangat dengan campuran madu agar lebih nyaman di perut. Sementara untuk sahabat yang ingin menjaga stamina harian, kunir bisa diparut lalu dicampur dengan air hangat dan sedikit gula aren. Mengapa kita perlu memahami dasar dari kunir ini sebelum membahas manfaatnya satu persatu? Karena dengan mengenal asal-usul, kandungan, dan sejarah penggunaannya, kita jadi lebih yakin bahwa yang akan kita bahas bukanlah mitos atau sekadar cerita rakyat. Ini adalah ilmu yang berpadu antara pengalaman panjang nenek moyang dengan bukti penelitian medis yang sahih. Dengan begitu, sahabat channel Lansia Sehat akan lebih termotivasi untuk mencoba menjadikan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Di bab ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Kunir bukan sekadar rempah, tetapi sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam dunia modern yang penuh dengan obat kimia, kunir hadir sebagai solusi alami yang lembut, bersahabat dengan tubuh, dan bisa dikonsumsi jangka panjang dengan aman. Tidak heran jika para dokter kini menyarankan pasien lansia untuk menambahkan ramuan herbal seperti kunir ke dalam pola hidup sehat. Sahabat semua, perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah mengenal lebih dekat apa itu kunir, bagaimana sejarahnya, dan apa yang membuatnya istimewa, pada bab selanjutnya kita akan menyingkap lebih dalam tentang kandungan aktif dalam kunir. Kita akan membedah satu persatu senyawa penting di dalamnya dan bagaimana senyawa itu bekerja di dalam tubuh lansia. Dari sanalah kita akan semakin memahami mengapa kunir begitu berharga. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya dengan semangat yang sama. Karena semakin kita mengenal apa yang kita konsumsi, semakin besar pula keyakinan kita bahwa apa yang masuk ke tubuh benar-benar bermanfaat untuk kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengenal kunir lebih dekat pada bab sebelumnya,
kini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai kandungan aktif dalam kunir. Mengapa hal ini penting? Karena dengan memahami apa saja zat yang terkandung di dalam rimpang kunir, kita bisa mengerti alasan ilmiah di balik manfaatnya yang begitu luar biasa bagi kesehatan, khususnya untuk kita para lansia. Ketika berbicara tentang kunir, tentu yang pertama kali terlintas adalah warnanya yang kuning cerah. Warna khas ini tidak datang begitu saja, melainkan berasal dari senyawa bioaktif bernama curcumin. Curcumin adalah polifenol alami yang menjadi komponen utama dalam kunir dan telah banyak diteliti oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, artinya mampu meredakan peradangan yang sering menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif pada lansia, seperti radang sendi, sakit lutut, maupun pembengkakan pada organ tubuh. Selain itu, curcumin juga berperan sebagai antioksidan alami. Sahabat tentu sering mendengar istilah radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Nah, curcumin hadir untuk menangkal radikal bebas tersebut sehingga tubuh kita tetap terlindungi. Dengan perlindungan ini, sel-sel tubuh tidak cepat rusak, organ-organ vital tetap berfungsi optimal, dan daya tahan tubuh pun lebih terjaga. Namun, curcumin bukan satu-satunya zat berharga yang ada di dalam kunir. Mari kita bedah lebih rinci. 1. Minyak atsiri. Kunir mengandung minyak atsiri yang terdiri dari berbagai senyawa, seperti turmeron, arturmeron, dan zingiberen. Minyak atsiri ini memiliki aroma khas yang membuat kunir mudah dikenali. Tetapi yang lebih penting, minyak atsiri juga memberikan efek antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Bagi sahabat lansia, hal ini sangat bermanfaat karena di usia lanjut, sistem imun sering menurun sehingga tubuh rentan terhadap infeksi. Dengan adanya minyak atsiri, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan secara alami. 2. Vitamin C dan vitamin E. Dalam kunir terkandung vitamin C dan E, dua vitamin yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Vitamin C berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, serta membantu penyerapan zat besi dari makanan. Sementara vitamin E menjaga kesehatan kulit, melindungi sel saraf, dan mendukung kesehatan jantung. Kombinasi kedua vitamin ini membuat kunir semakin lengkap sebagai ramuan alami untuk menjaga vitalitas lansia. 3. Mineral penting, zat besi, kalium, dan mangan. Kunir juga menyimpan berbagai mineral penting. Zat besi membantu produksi sel darah merah, mencegah anemia yang sering dialami lansia. Kalium menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta membantu mengontrol tekanan darah. Mangan berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan metabolisme energi. Kehadiran mineral-mineral ini membuat kunir bukan hanya sekadar rempah, tetapi juga sumber nutrisi yang lengkap. 4. Protein dan serat. Meskipun tidak dalam jumlah besar, kunir juga mengandung protein dan serat. Protein berguna untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, sedangkan serat membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Bagi lansia, hal ini penting karena seringkali masalah pencernaan menjadi keluhan sehari-hari. 5. Polifenol dan senyawa fenolik lain. Selain curcumin, kunir juga mengandung berbagai senyawa fenolik lain yang bekerja sinergis. Senyawa ini menambah kekuatan kunir sebagai antioksidan dan anti radang. Dengan kata lain, manfaat kunir tidak hanya datang dari satu zat saja, tetapi dari kombinasi sempurna berbagai senyawa aktif di dalamnya. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita renungkan sebentar. Dari rimpang kecil yang sering kita temui di dapur, ternyata terkandung begitu banyak zat berharga. Curcumin melawan radang, minyak atsiri melindungi dari infeksi, vitamin C dan E menjaga daya tahan tubuh, mineral memperkuat organ vital, serat melancarkan pencernaan, semuanya berpadu menjadi satu kesatuan. Tidak heran jika kunir sering disebut sebagai emas kuning dari alam. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Curcumin dalam kunir sebenarnya tidak mudah diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyerapannya, biasanya disarankan mengonsumsi kunir bersama dengan bahan lain, misalnya lada hitam yang mengandung piperin. Piperin ini bisa meningkatkan penyerapan curcumin hingga 2000 kali lipat. Jadi, ketika sahabat membuat ramuan kunir, menambahkan sedikit lada hitam bisa membuat manfaatnya lebih maksimal. Selain itu, curcumin larut dalam lemak, artinya akan lebih mudah diserap jika dikonsumsi bersama makanan yang mengandung minyak sehat, misalnya santan, minyak zaitun, atau susu hangat. Tidak heran jika di beberapa tradisi, kunir sering direbus bersama santan atau susu sehingga khasiatnya benar-benar terasa. Dalam kehidupan sehari-hari,
Banyak testimoni dari lansia yang merasakan langsung khasiat kandungan kunir ini. Ada yang sebelumnya sering mengeluh sakit di lutut. Setelah rutin minum rebusan kunir, rasa nyerinya berkurang. Ada pula yang merasa pencernaannya lebih lancar dan tubuh lebih bertenaga setelah menjadikan kunir sebagai minuman rutin setiap pagi. Ini membuktikan bahwa apa yang telah diteliti oleh para ahli benar-benar terbukti dalam pengalaman nyata masyarakat. Sahabat semua, memahami kandungan aktif dalam kunir adalah fondasi penting sebelum kita masuk ke manfaat spesifiknya. Dengan pengetahuan ini, sahabat bisa lebih yakin dan tidak ragu lagi menjadikan kunir sebagai bagian dari pola hidup sehat. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama dari kunir, yaitu untuk kesehatan pencernaan lansia. Kita akan melihat bagaimana kandungan curcumin, minyak atsiri, dan serat di dalam kunir bekerja menjaga lambung, usus, dan hati tetap sehat. Jadi jangan kemana-mana, karena pembahasan akan semakin menarik dan bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, di bab sebelumnya kita sudah membahas kandungan aktif dalam kunir, mulai dari curcumin, minyak atsiri, vitamin, hingga mineral yang berpadu menjaga tubuh tetap sehat. Kini saatnya kita melangkah lebih dalam untuk melihat manfaat kunir secara spesifik. Kita mulai dari salah satu hal terpenting dalam tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Mengapa pencernaan penting untuk dibahas lebih dulu? Karena kesehatan pencernaan ibarat fondasi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika pencernaan terganggu, maka penyerapan nutrisi tidak berjalan optimal. Akibatnya, tubuh lansia bisa menjadi lemah, mudah sakit, dan berbagai penyakit lain muncul silih berganti. Oleh sebab itu, menjaga pencernaan tetap sehat adalah langkah pertama yang bijak. Kunir atau kunyit, dengan kandungan curcumin dan minyak atsirinya, memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan pencernaan lansia. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya dengan detail. 1. Meredakan mak dan peradangan lambung. Banyak sahabat lansia yang sering mengeluhkan sakit perut, rasa perih di ulu hati, atau mak kambuh. Ini biasanya terjadi karena produksi asam lambung berlebihan atau adanya luka kecil pada dinding lambung. Kandungan curcumin dalam kunir terbukti bisa membantu meredakan peradangan di lambung dan menyeimbangkan produksi asam. Ada sebuah penelitian medis yang menunjukkan bahwa ekstrak curcumin mampu mempercepat penyembuhan tukak lambung. Dengan kata lain, kunir bekerja melapisi dinding lambung agar lebih terlindungi. Jadi, bagi sahabat yang sering mengalami keluhan mak, minum rebusan kunir hangat bisa menjadi salah satu solusi alami yang aman. 2. Melancarkan pencernaan dan mengatasi kembung. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan biasanya mulai melambat. Tidak jarang lansia merasa kembung, perut begah, atau sulit buang gas. Minyak atsiri dalam kunir memiliki efek karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas berlebih dari dalam usus dan membuat perut terasa lebih lega. Bukan hanya itu, serat yang ada dalam kunir juga membantu memperlancar buang air besar, mencegah sembelit yang sering dialami oleh lansia. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh bisa lebih nyaman dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. 3. Mendukung kesehatan hati. Hati adalah organ vital yang bekerja keras setiap hari, mulai dari menyaring racun, membantu pencernaan lemak, hingga menyimpan cadangan energi. Bagi lansia, fungsi hati sering menurun akibat pola makan atau penggunaan obat-obatan jangka panjang. Curcumin dalam kunir memiliki sifat hepatoprotektif, artinya mampu melindungi hati dari kerusakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kunir dapat membantu memperbaiki fungsi hati, menurunkan kadar enzim hati yang tinggi, serta mencegah penumpukan lemak berlebih di hati. Dengan begitu, kunir bisa menjadi sahabat alami yang membantu menjaga hati tetap sehat di usia lanjut. 4. Membantu menyehatkan usus besar. Kesehatan usus besar juga sangat penting bagi lansia. Masalah seperti peradangan usus, iritasi, atau bahkan risiko kanker usus bisa meningkat seiring bertambahnya usia. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi dalam kunir berperan melindungi usus besar dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Selain itu, curcumin juga dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Bakteri baik ini membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus sehingga proses pencernaan lebih lancar dan sistem imun pun lebih kuat. 5. Membantu nafsu makan. Banyak lansia yang mengeluhkan nafsu makan berkurang. Padahal, tanpa asupan gizi yang cukup, tubuh bisa makin lemah dan rentan sakit. Rasa pahit khas dalam kunir ternyata dapat merangsang produksi cairan pencernaan dan empedu, sehingga membantu meningkatkan nafsu makan. Tidak heran jika dalam ramuan tradisional, kunir sering diberikan pada anak-anak atau lansia yang sulit makan.
Testimoni nyata dari lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, agar lebih meyakinkan, mari kita dengarkan kisah nyata. Seorang bapak berusia 67 tahun dari Yogyakarta bercerita bahwa ia dulu sering mengalami mak kambuh, terutama saat telat makan. Setelah rutin mengonsumsi air rebusan kunir setiap pagi, rasa perih di perut berangsur berkurang. Ia merasa perutnya lebih nyaman dan jarang kembung. Ada juga seorang ibu berusia 72 tahun di Surabaya yang mengaku sering mengalami sembelit. Setelah ia mencoba jamu kunir asam yang dibuat sendiri di rumah, buang air besar menjadi lebih lancar, tubuh terasa enteng, dan ia lebih bersemangat beraktivitas. Testimoni ini menunjukkan bahwa apa yang telah diteliti oleh dokter dan ilmuwan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengapa lansia harus memperhatikan pencernaan? Tubuh kita ibarat mesin yang berfungsi baik jika bahan bakarnya dicerna dengan baik. Pada lansia, masalah pencernaan seringkali membuat tubuh kekurangan nutrisi. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun, tulang mudah rapuh, dan otak pun menjadi kurang bugar. Dengan menjaga pencernaan tetap sehat melalui konsumsi kunir, sahabat tidak hanya mencegah penyakit tetapi juga memperpanjang usia sehat dan mandiri. Kesimpulan bab 4. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kunir memiliki peran luar biasa untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Ia melindungi lambung dari asam berlebih, melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan hati, memperkuat usus besar, hingga meningkatkan nafsu makan. Semua ini membuat kunir layak disebut sebagai dokter alami untuk sistem pencernaan kita. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan dengan membahas manfaat kunir untuk sendi, tulang, dan otot lansia. Mengapa ini penting? Karena salah satu keluhan terbesar di usia lanjut adalah nyeri sendi, rematik, dan tulang yang makin rapuh. Mari kita lihat bagaimana kunir bisa menjadi solusi alami bagi masalah ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah di bab sebelumnya kita membahas bagaimana kunir menjaga kesehatan pencernaan, kini mari kita melangkah ke masalah lain yang tidak kalah penting bagi para lansia, yaitu kesehatan sendi, tulang, dan otot. Tiga hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk tetap aktif bergerak, mandiri dalam aktivitas sehari-hari, dan menikmati masa tua tanpa harus bergantung pada orang lain. Di usia lanjut, keluhan yang paling sering muncul adalah nyeri lutut, kaku sendi, punggung terasa sakit, atau tubuh mudah pegal ketika melakukan aktivitas ringan. Hal ini wajar karena seiring bertambahnya usia, tulang menjadi rapuh akibat berkurangnya kepadatan mineral, sendi mengalami peradangan, dan otot cenderung melemah. Kondisi ini bisa membuat mobilitas lansia berkurang, sehingga kualitas hidup ikut menurun. Namun sahabat tidak perlu cemas, sebab salah satu manfaat kunir yang sudah banyak diteliti adalah kemampuannya membantu mengurangi nyeri sendi, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung kekuatan otot. Mari kita bahas lebih rinci. 1. Meredakan nyeri sendi dan rematik. Curcumin dalam kunir dikenal memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan adalah penyebab utama nyeri sendi, terutama pada lansia yang mengalami penyakit rematik atau osteoartritis. Dengan sifat antiinflamasi ini, kunir bekerja menekan zat-zat pemicu radang sehingga rasa nyeri berkurang secara bertahap. Ada penelitian medis yang menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak curcumin bisa memberikan efek hampir setara dengan obat antiinflamasi nonsteroid, tetapi dengan efek samping yang jauh lebih ringan. Bayangkan, sahabat bisa mendapatkan kelegaan dari nyeri sendi hanya dengan bahan alami yang ada di dapur. Seorang bapak berusia 70 tahun di Bandung misalnya, yang dulunya sulit berjalan karena lututnya sering nyeri, kini merasa lebih ringan setelah rutin minum rebusan kunir setiap pagi. Ia bercerita bahwa sebelumnya ia hanya bisa duduk di rumah, tetapi setelah beberapa bulan mencoba ramuan alami ini, ia kembali berani berjalan ke masjid tanpa terlalu sering berhenti karena sakit lutut. 2. Menjaga kepadatan tulang. Tulang adalah penopang tubuh. Seiring bertambahnya usia, terutama pada wanita pasca menopause, kepadatan tulang sering menurun drastis. Kondisi ini dikenal sebagai osteoporosis. Osteoporosis membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah meskipun hanya karena benturan kecil. Kunir mengandung mineral penting seperti mangan dan zat besi yang berperan dalam metabolisme tulang. Selain itu, curcumin juga membantu mengurangi peradangan di sekitar tulang dan mendukung aktivitas sel pembangun tulang, osteoblas. Dengan begitu, tulang tetap kuat meskipun usia bertambah. Sahabat tentu ingin tetap bisa berdiri tegak, berjalan mantap, dan tidak mudah jatuh. Menjadikan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat bisa membantu menjaga tulang agar tetap kokoh dan tidak mudah retak. 3. Meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. Selain tulang dan sendi,
Otot juga harus diperhatikan. Otot yang lemah membuat lansia mudah jatuh, cepat lelah, dan sulit melakukan aktivitas. Curcumin dalam kunir ternyata juga berperan dalam mengurangi kerusakan otot akibat radikal bebas dan mendukung pemulihan otot setelah aktivitas. Minyak atsiri dalam kunir pun membantu memperlancar sirkulasi darah ke otot, sehingga suplai oksigen dan nutrisi lebih optimal. Hasilnya, otot lebih kuat, tidak mudah kaku, dan daya tahan tubuh meningkat. 4. Mendukung mobilitas lansia. Apa artinya semua manfaat ini bagi kehidupan sehari-hari? Bagi lansia, kemampuan untuk tetap bergerak mandiri adalah kunci kebahagiaan. Dengan sendi yang lebih sehat, tulang yang kuat, dan otot yang terjaga, sahabat bisa tetap berjalan, naik tangga, bahkan berolahraga ringan tanpa rasa khawatir. Bayangkan betapa bahagianya seorang nenek berusia 75 tahun yang masih bisa ikut senam pagi bersama teman-temannya karena tubuhnya tetap bugar. Rahasianya tidak lain adalah disiplin menjaga kesehatan, salah satunya dengan memanfaatkan kunir sebagai sahabat alami. Testimoni nyata dari lansia. Mari kita dengar kisah nyata dari seorang ibu berusia 68 tahun di Semarang. Ia dulu sering mengeluh sendinya kaku di pagi hari sehingga sulit bangun dari tempat tidur. Setelah seorang temannya menyarankan untuk mencoba minum jamu kunir campur madu setiap malam, keluhannya mulai berkurang. Kini ia bisa bangun pagi dengan lebih mudah, bahkan berjalan-jalan kecil di halaman rumah. Kisah lain datang dari seorang kakek berusia 73 tahun di Surabaya yang dulunya harus menggunakan tongkat karena nyeri lutut. Setelah 3 bulan rutin mengonsumsi rebusan kunir dengan sedikit tambahan lada hitam, ia merasakan perbedaan signifikan. Tongkatnya kini jarang ia gunakan, dan ia merasa lebih percaya diri saat berjalan. Tips dokter, bagaimana mengonsumsi kunir untuk sendi dan tulang? Para ahli menyarankan agar konsumsi kunir dilakukan secara rutin dengan cara yang sederhana. Sahabat bisa merebus 2-3 ruas kunir yang sudah dicuci bersih, tambahkan segelas air, dan didihkan selama 10 menit. Setelah itu saring dan minum selagi hangat. Untuk meningkatkan manfaatnya, bisa ditambahkan sedikit lada hitam atau madu. Namun, perlu diingat, jangan mengonsumsi dalam jumlah berlebihan. Cukup 1 gelas sehari sudah cukup untuk membantu menjaga kesehatan sendi, tulang, dan otot. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat tertentu dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi interaksi yang merugikan. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sekali bahwa kunir adalah sahabat alami bagi sendi, tulang, dan otot. Dengan kandungan curcumin yang antiinflamasi, mineral yang mendukung kepadatan tulang, serta minyak atsiri yang memperkuat otot, kunir membantu lansia tetap aktif dan mandiri. Ketika tubuh bebas dari nyeri sendi, tulang tetap kokoh, dan otot kuat, maka hidup pun terasa lebih ringan. Sahabat bisa beraktivitas dengan semangat, berjalan tanpa rasa takut jatuh, dan tetap bisa menikmati masa tua dengan penuh kemandirian. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kunir yang tidak kalah penting, yaitu untuk kesehatan jantung dan peredaran darah. Karena seperti kita tahu, penyakit jantung adalah salah satu penyebab utama gangguan kesehatan pada lansia. Mari kita pelajari bagaimana kunir bisa membantu menjaga jantung tetap sehat dan peredaran darah tetap lancar. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat kunir untuk sendi, tulang, dan otot, kini mari kita menyingkap khasiatnya bagi organ yang paling vital dalam tubuh, yaitu jantung. Kita semua tahu, jantung adalah motor kehidupan. Ia bekerja tanpa henti, berdetak sepanjang waktu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tanpa jantung yang sehat, mustahil kita bisa hidup dengan tenang dan menikmati masa tua dengan nyaman. Di usia lanjut, risiko penyakit jantung dan gangguan peredaran darah meningkat secara signifikan. Tekanan darah tinggi, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, hingga serangan jantung sering menjadi ancaman utama bagi lansia. Tidak sedikit sahabat kita yang mungkin sudah memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi sejak usia muda, dan kini keluhan itu semakin terasa. Syukurlah, alam telah menyediakan obat alami yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Salah satunya adalah kunir atau kunyit. Dengan kandungan curcumin, minyak atsiri, dan berbagai nutrisi lain, kunir bisa berperan besar dalam melindungi jantung serta melancarkan peredaran darah. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol jahat atau LDL adalah salah satu faktor utama penyebab penyakit jantung. Kolesterol ini bisa menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jika dibiarkan, plak ini akan menyempitkan pembuluh darah dan menghambat aliran darah.
Kondisi inilah yang sering berakhir dengan serangan jantung atau stroke. Curcumin dalam kunir terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kolesterol baik berfungsi membersihkan pembuluh darah dari lemak jahat sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Dengan mengonsumsi kunir secara rutin, sahabat lansia bisa menjaga kadar kolesterol tetap seimbang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimia. 2. Mencegah penyumbatan pembuluh darah. Selain menurunkan kolesterol, curcumin juga mencegah terjadinya oksidasi kolesterol di dalam tubuh. Proses oksidasi inilah yang membuat kolesterol menempel lebih mudah pada dinding arteri. Dengan mencegah oksidasi, kunir membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air. Jika selangnya bersih, air mengalir lancar. Tetapi jika di dalamnya penuh kerak, air tersumbat dan tekanannya menjadi tidak stabil. Begitu pula dengan pembuluh darah. Kunir hadir untuk membersihkan kerak itu agar darah bisa mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. 3. Mengontrol tekanan darah. Banyak lansia yang hidup dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, bahkan meningkatkan risiko stroke. Curcumin dalam kunir memiliki efek vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah berangsur normal. Selain itu, mineral kalium dalam kunir juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu menurunkan tekanan darah. Dengan kata lain, konsumsi kunir secara rutin dapat membantu menstabilkan tekanan darah lansia agar tetap berada di batas normal. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang lancar adalah kunci kesehatan seluruh organ tubuh. Jika darah mengalir baik, oksigen dan nutrisi akan sampai ke otak, jantung, otot, dan semua jaringan tubuh dengan optimal. Kunir, dengan kandungan minyak atsirinya, mampu memperbaiki aliran darah dan mencegah penggumpalan. Manfaat ini sangat penting bagi lansia, karena gangguan sirkulasi darah sering menimbulkan masalah seperti kesemutan, kram, atau bahkan rasa dingin pada kaki dan tangan. Dengan rutin minum ramuan kunir, sahabat bisa merasakan tubuh lebih hangat dan nyaman. 5. Melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas yang beredar dalam tubuh bisa merusak sel-sel jantung. Proses ini disebut stres oksidatif dan merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini pada organ jantung. Antioksidan kuat dalam curcumin bertugas melindungi sel-sel jantung dari kerusakan ini. Dengan perlindungan ini, jantung bisa tetap berdetak stabil dan tidak mudah terganggu oleh serangan radikal bebas. Tidak heran jika banyak dokter herbal menyebut kunir sebagai perisai alami bagi jantung. Testimoni nyata dari lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata. Seorang bapak berusia 72 tahun di Makassar pernah mengalami kolesterol tinggi hingga dokter menyarankan obat rutin. Namun, ia juga mencoba mengimbangi dengan rebusan kunir yang diminumnya setiap sore. Setelah beberapa bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan kolesterolnya menurun dan tekanan darahnya lebih stabil. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah lelah. Kisah lain datang dari seorang ibu berusia 69 tahun di Surabaya. Ia sering merasa jantungnya berdebar dan kakinya dingin. Setelah mencoba jamu kunir asam selama beberapa minggu, ia merasakan perubahan. Detak jantung lebih tenang, sirkulasi darah lebih lancar, dan kakinya tidak lagi terasa terlalu dingin saat malam hari. Tips mengonsumsi kunir untuk jantung sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, untuk mendapatkan manfaat kunir bagi kesehatan jantung, cara terbaik adalah dengan mengolahnya menjadi minuman hangat. Ambil 2 ruas kunir segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Tambahkan sedikit madu untuk rasa manis alami. Minum secara rutin, misalnya 3-4 kali dalam seminggu. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menambahkan kunir dalam jumlah banyak. Sebab curcumin juga memiliki efek pengencer darah alami, yang jika dikombinasikan bisa membuat darah terlalu encer. Kesimpulan bab 6. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat betapa kunir memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Ia menurunkan kolesterol jahat, mencegah penyumbatan arteri, menstabilkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi, dan melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Semua manfaat ini membuat kunir layak dijadikan sahabat lansia untuk mencegah penyakit jantung dan menjaga kualitas hidup. Bayangkan betapa indahnya masa tua jika kita bisa hidup bebas dari ancaman serangan jantung atau stroke. Semua itu bisa dimulai dengan langkah kecil,
yaitu rajin mengonsumsi ramuan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kunir untuk daya tahan tubuh dan kesehatan otak lansia. Karena selain tubuh yang kuat, otak yang sehat juga sangat penting agar kita terhindar dari pikun, tetap semangat, dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membicarakan manfaat kunir untuk kesehatan jantung dan peredaran darah, kini mari kita fokus pada dua aspek penting lainnya dalam kehidupan lansia, yaitu daya tahan tubuh dan kesehatan otak. Dua hal ini seringkali menentukan kualitas hidup seseorang di usia lanjut. Mengapa demikian? Karena tubuh yang kuat akan melindungi kita dari berbagai penyakit, sementara otak yang sehat akan menjaga kita tetap jernih dalam berpikir, mengingat, dan berinteraksi dengan orang-orang tercinta. Bayangkan betapa bahagianya seorang kakek atau nenek yang tidak hanya fisiknya sehat, tetapi juga mampu bercerita panjang lebar dengan cucunya tanpa harus bingung mengingat nama atau kejadian sehari-hari. Kunir atau kunyit, dengan segala kandungan aktifnya, ternyata memiliki peran yang besar untuk mendukung keduanya. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Menguatkan sistem imun lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh biasanya melemah. Akibatnya, lansia lebih mudah terserang flu, batuk, infeksi, atau penyakit lainnya. Curcumin dalam kunir bekerja meningkatkan aktivitas sel imun, termasuk sel T dan sel B, yang berfungsi melawan virus serta bakteri penyebab penyakit. Bukan hanya itu, sifat antioksidan dalam curcumin juga membantu melindungi sel-sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kata lain, kunir membuat benteng pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Bagi sahabat lansia, hal ini berarti tubuh lebih tahan terhadap penyakit harian maupun penyakit kronis yang sering menyerang. 2. Mencegah peradangan kronis. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama turunnya daya tahan tubuh. Peradangan ini tidak selalu terlihat, tetapi bekerja diam-diam melemahkan organ tubuh. Curcumin dalam kunir memiliki kemampuan luar biasa untuk menekan zat-zat penyebab peradangan. Dengan begitu, tubuh tidak cepat lelah dan sistem imun bisa bekerja lebih efisien. Banyak penelitian menyebutkan bahwa curcumin dapat menurunkan kadar sitokin proinflamasi dalam tubuh, yaitu zat yang memicu peradangan kronis. Hal ini membuat tubuh lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit degeneratif. 3. Mendukung kesehatan otak dan mencegah pikun. Salah satu ketakutan terbesar pada usia lanjut adalah kehilangan ingatan atau demensia. Banyak lansia yang mulai sulit mengingat hal-hal sederhana, seperti nama cucu, tanggal penting, atau bahkan percakapan yang baru saja terjadi. Kondisi ini sering membuat lansia merasa tidak percaya diri dan cemas. Kunir hadir dengan harapan baru. Curcumin terbukti mampu menembus sawar darah otak, blood-brain barrier, yaitu lapisan pelindung yang memisahkan otak dari darah. Dengan kemampuannya ini, curcumin bisa langsung bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Selain itu, curcumin juga membantu meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor, BDNF, yaitu protein penting yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel-sel otak. BDNF ini sering disebut sebagai pupuk otak. Jika kadarnya cukup, sel otak bisa berkembang lebih baik, koneksi antar sel tetap kuat, dan risiko kepikunan berkurang. 4. Menjaga mood dan mengurangi risiko depresi pada lansia. Tidak sedikit lansia yang merasa kesepian, murung, atau bahkan mengalami depresi ringan karena perubahan hidup yang dialaminya. Curcumin ternyata juga berperan dalam meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, yaitu hormon bahagia dalam otak. Beberapa penelitian modern menyebutkan bahwa konsumsi curcumin dapat membantu memperbaiki suasana hati. Meskipun bukan pengganti terapi medis, kunir bisa menjadi pendukung alami agar lansia merasa lebih tenang, bahagia, dan optimis menjalani hari. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Kesehatan otak sangat erat kaitannya dengan kualitas tidur. Banyak lansia yang kesulitan tidur nyenyak di malam hari. Padahal, tidur adalah waktu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengatur ulang fungsi otak. Dengan sifat antiinflamasi dan menenangkan, kunir dapat membantu tubuh lebih rileks, sehingga tidur pun menjadi lebih berkualitas. Testimoni nyata dari lansia. Mari kita simak pengalaman seorang ibu berusia 70 tahun di Magelang. Ia bercerita bahwa setiap musim hujan tubuhnya mudah terserang batuk dan pilek. Setelah rutin minum rebusan kunir setiap pagi, ia merasa daya tahannya meningkat. Kini, meski orang di sekelilingnya sakit flu, tubuhnya tetap kuat dan tidak mudah tertular. Kisah lain datang dari seorang bapak berusia 74 tahun di Surabaya. Ia dulu sering lupa meletakkan kunci, bahkan lupa nama tetangganya sendiri.
Setelah putranya menyarankan untuk mencoba jamu kunir campur madu, perlahan ia merasa ingatannya lebih baik. Kini ia bisa bercerita panjang dengan cucunya tanpa sering berhenti lupa. Tips dokter: cara mengoptimalkan manfaat kunir untuk imun dan otak. Untuk memperkuat imun dan otak, kunir bisa dikonsumsi dengan cara direbus bersama jahe dan sedikit madu. Kombinasi ini menghasilkan minuman hangat yang tidak hanya enak, tetapi juga memberi efek sinergis. Jahe membantu memperlancar peredaran darah, madu memberi energi alami, sementara kunir bekerja menjaga imun dan melindungi otak. Disarankan untuk mengonsumsi ramuan ini 3 kali seminggu. Jika ingin lebih praktis, sahabat juga bisa menambahkan bubuk kunyit ke dalam susu hangat sebelum tidur. Ramuan sederhana ini sering disebut Golden Milk, yang terkenal di India sebagai minuman malam penenang tubuh dan otak. Kesimpulan bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, jelas sekali bahwa kunir bukan hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memberi perlindungan luar biasa untuk daya tahan tubuh dan kesehatan otak. Dengan memperkuat sistem imun, mencegah peradangan, melindungi sel otak, meningkatkan hormon bahagia, hingga membantu tidur nyenyak, kunir benar-benar bisa menjadi sahabat terbaik di usia lanjut. Ketika tubuh kuat dan otak tetap segar, kita bisa menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi rasa cemas berlebihan akan sakit-sakitan atau pikun. Justru hari-hari bisa diisi dengan aktivitas bermanfaat, bercengkerama dengan keluarga, dan menikmati hidup yang lebih bermakna. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara mengolah dan mengonsumsi kunir yang benar. Karena meskipun kunir kaya manfaat, cara pengolahan yang tepat sangat menentukan apakah kandungannya bisa terserap maksimal oleh tubuh atau tidak. Mari kita pelajari bersama di bab 8 nanti. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengetahui begitu banyak manfaat kunir mulai dari pencernaan, sendi, jantung, hingga daya tahan tubuh dan otak, tentu muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mengolah dan mengonsumsi kunir agar khasiatnya bisa dirasakan maksimal oleh tubuh? Pertanyaan ini sangat wajar, karena meskipun kunir kaya akan senyawa aktif seperti curcumin, cara pengolahan yang salah bisa membuat manfaatnya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Oleh sebab itu, mari kita bahas bersama-sama berbagai cara terbaik mengolah kunir agar sesuai untuk tubuh lansia. 1. Rebusan kunir segar, kunyit rebus. Cara paling sederhana dan paling sering digunakan sejak zaman dahulu adalah merebus kunir segar. Caranya pun mudah. Ambil 2-3 ruas kunir, kupas kulitnya, cuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa sekitar 1 gelas. Setelah itu, saring dan minum selagi hangat. Rebusan kunir ini sangat baik diminum di pagi hari saat perut masih kosong atau malam sebelum tidur. Rasanya memang agak pahit, tetapi justru dari rasa pahit itulah muncul khasiat besar untuk melancarkan pencernaan, menyehatkan hati, dan membersihkan darah. 2. Jamu kunir asam. Bagi sahabat yang tidak terlalu suka rasa pahit, jamu kunir asam bisa menjadi pilihan. Resep tradisional ini sangat populer di Jawa dan telah dikonsumsi turun-temurun. Caranya, rebus irisan kunir dengan air secukupnya, tambahkan asam jawa dan sedikit gula aren. Hasilnya adalah minuman segar berwarna kuning keemasan dengan rasa asam manis yang menyenangkan. Selain menyegarkan, jamu kunir asam juga membantu meningkatkan nafsu makan, mengatasi pegal-pegal, dan menjaga daya tahan tubuh. Minuman ini cocok dikonsumsi oleh lansia di siang hari setelah beraktivitas. 3. Kunir campur madu. Campuran kunir dengan madu adalah kombinasi yang sempurna. Madu memberi rasa manis alami sekaligus energi tambahan, sedangkan kunir memberi perlindungan kesehatan. Caranya, parut kunir segar, perasarinya, lalu campurkan dengan 1 sendok makan madu. Bisa diminum langsung atau dilarutkan dengan air hangat. Ramuan ini sangat baik untuk meredakan batuk, menguatkan imun, dan membantu tidur lebih nyenyak. 4. Golden Milk, susu kunyit. Dalam tradisi India, ada minuman yang disebut Golden Milk. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan bubuk kunyit ke dalam segelas susu hangat, lalu tambahkan sedikit lada hitam dan madu. Minuman ini sangat populer sebagai minuman malam, karena membuat tubuh rileks dan membantu tidur nyenyak. Bagi lansia, Golden Milk sangat baik untuk kesehatan tulang, sendi, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, kombinasi susu dan kunyit membuat curcumin lebih mudah diserap tubuh karena larut dalam lemak. 5. Bubuk kunir sebagai bumbu masakan. Selain dalam bentuk minuman, kunir juga bisa ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari. Misalnya pada gulai, sup, nasi kuning, atau tumisan. Dengan cara ini,
Sahabat bisa mendapatkan manfaat kunir tanpa harus merasa sedang minum jamu. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sudah rutin mengonsumsi kunir hanya karena sering makan masakan berbumbu kunir. 6 kapsul atau ekstrak kunir. Bagi sahabat lansia yang kesulitan mengolah kunir segar, kini sudah banyak tersedia kapsul atau ekstrak curcumin di apotek dan toko herbal. Produk ini biasanya dibuat dengan dosis yang sudah terukur sehingga lebih praktis. Namun, sebelum mengonsumsi dalam bentuk suplemen, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter untuk memastikan dosis yang tepat dan aman sesuai kondisi kesehatan. Rahasia agar khasiat kunir lebih maksimal. Meskipun ada banyak cara mengonsumsi kunir, ada beberapa rahasia kecil yang perlu diketahui agar manfaatnya lebih terasa. Tambahkan lada hitam. Piperin dalam lada hitam dapat meningkatkan penyerapan curcumin hingga ribuan kali lipat. Jadi, jangan ragu menambahkan sejumput lada hitam ke dalam minuman kunir. Kombinasikan dengan lemak sehat. Curcumin larut dalam lemak, sehingga akan lebih mudah diserap jika dikonsumsi bersama santan, susu, atau minyak sehat seperti minyak zaitun. Konsumsi rutin, bukan sekali-sekali. Khasiat kunir baru terasa jika dikonsumsi rutin. Misalnya 3-4 kali seminggu. Jika hanya sekali-sekali, manfaatnya tidak akan maksimal. Perhatikan dosis. Meskipun alami, bukan berarti boleh berlebihan. Cukup 1-2 ruas kunir segar sehari, atau setara 1-2 sendok teh bubuk kunyit. Konsumsi berlebihan bisa membuat perut tidak nyaman. Hal yang perlu dihindari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar konsumsi kunir tetap aman, khususnya untuk lansia. Jangan dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan mual atau diare. Hindari jika sedang minum obat pengencer darah kecuali sudah konsultasi dengan dokter, karena curcumin juga memiliki efek mengencerkan darah. Tidak dianjurkan untuk penderita batu empedu dalam jumlah besar, karena bisa memicu pergerakan batu. Testimoni dari lansia yang mengolah kunir dengan benar. Seorang nenek berusia 71 tahun di Solo bercerita bahwa ia terbiasa membuat jamu kunir asam setiap pagi. Ia merasa tubuhnya lebih segar, jarang sakit perut, dan stamina meningkat. Bahkan di usianya yang sudah kepala 7, ia masih aktif berkebun. Seorang bapak berusia 74 tahun di Malang memilih cara lain. Ia rutin menambahkan bubuk kunyit ke dalam susu hangat sebelum tidur. Hasilnya, ia merasa tidurnya lebih nyenyak dan lututnya tidak terlalu nyeri ketika bangun pagi. Kesimpulan bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa cara mengolah dan mengonsumsi kunir menentukan besar kecilnya manfaat yang kita dapatkan. Baik dalam bentuk rebusan, jamu kunir asam, campuran madu, golden milk, bumbu masakan, maupun suplemen, semuanya bisa dipilih sesuai selera dan kebutuhan. Yang terpenting adalah melakukannya dengan cara yang tepat, rutin, dan tidak berlebihan. Dengan begitu, khasiat kunir akan benar-benar terasa, mendukung kesehatan tubuh, memperkuat daya tahan, serta menjaga kualitas hidup lansia. Di bab terakhir, yaitu bab 9, kita akan menutup pembahasan dengan kesimpulan menyeluruh mengenai 24 manfaat kunir menurut dokter, serta memberikan motivasi bagi sahabat semua agar tetap semangat menjaga kesehatan dengan cara alami. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang kita dalam memahami 24 manfaat kunir menurut dokter. Sejak bab pertama, kita telah melalui rangkaian pembahasan yang lengkap, menyeluruh, dan mudah dicerna. Hari ini, kita tidak hanya mengenal kunir sebagai bumbu dapur biasa, tetapi sebagai sahabat alami yang penuh berkah untuk menjaga kesehatan, khususnya bagi kita yang berada di usia lanjut. Mari kita kilas balik sejenak. Di bab 1, kita saling menyapa dengan hangat, mendoakan satu sama lain agar diberi kesehatan, dan membuka hati untuk belajar bersama. Kemudian di bab 2, kita mengenal kunir lebih dekat. Apa itu kunir? Dari mana asal-usulnya? Bagaimana sejarah penggunaannya sejak zaman nenek moyang hingga menjadi bahan penting dalam pengobatan tradisional dan modern. Lalu kita memasuki bab 3, di mana kita membedah satu persatu kandungan aktif dalam kunir. Dari curcumin yang menjadi senyawa utama dengan efek antiinflamasi dan antioksidan, hingga minyak atsiri, vitamin C, E, dan berbagai mineral penting seperti zat besi, kalium, dan mangan. Semua kandungan itu bukan hanya teori, tetapi benar-benar bekerja di dalam tubuh lansia untuk memperbaiki, melindungi, dan memperkuat fungsi organ secara menyeluruh. Di bab 4, kita membahas bagaimana kunir bisa menjaga sistem pencernaan, mulai dari meredakan mak, melancarkan buang air besar, menyehatkan usus besar, hingga menjaga fungsi hati. Semua itu penting karena sistem pencernaan yang sehat menjadi fondasi tubuh yang kuat.
Kemudian di bab 5, kunir menunjukkan kekuatannya dalam menjaga sendi, tulang, dan otot lansia. Dengan curcumin yang meredakan nyeri radang sendi, serta kandungan mineral yang mendukung kepadatan tulang dan fleksibilitas otot, sahabat lansia bisa tetap bergerak bebas dan aktif di usia tua. Tak kalah penting, di bab 6, kita membahas manfaat kunir untuk jantung dan peredaran darah. Mulai dari menurunkan kolesterol jahat, menjaga elastisitas pembuluh darah, menstabilkan tekanan darah, hingga melindungi jantung dari radikal bebas. Semua ini membuat kunir menjadi pelindung alami bagi organ paling vital dalam tubuh kita. Lalu di bab 7, kita menjelajahi bagaimana kunir membantu memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan otak. Kita belajar bahwa kunir tidak hanya memperkuat imun, tapi juga mencegah pikun, memperbaiki suasana hati, bahkan membantu kualitas tidur. Semua ini sangat penting agar sahabat lansia bisa menjalani hari-hari dengan semangat dan keceriaan. Dan di bab 8, kita belajar bagaimana cara mengolah kunir dengan benar. Karena kandungan curcumin tidak mudah diserap tubuh, maka pengolahan yang tepat, seperti menambahkan lada hitam, mengombinasikan dengan lemak sehat, serta memilih metode rebusan, jamu, atau golden milk, menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dari keseluruhan pembahasan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kunir bukan sekadar rempah, tetapi sebuah pemberian dari Tuhan yang penuh manfaat jika kita mau menggali dan menggunakannya dengan bijak. Manfaatnya bukan hanya 1-2, tapi menyentuh hampir semua aspek penting dalam tubuh lansia. Berikut ini saya rangkum 24 manfaat kunir menurut dokter yang telah kita bahas. Meredakan peradangan lambung, MAG. Mengurangi kembung dan gas dalam perut. Melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Menyehatkan hati, liver. Menjaga kesehatan usus besar. Meningkatkan nafsu makan. Mengurangi nyeri sendi dan rematik. Meningkatkan kepadatan tulang. Mendukung kekuatan otot. Melancarkan mobilitas lansia. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Mencegah penyumbatan pembuluh darah. Mengontrol tekanan darah. Melancarkan sirkulasi darah. Melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mencegah peradangan kronis. Melindungi sel otak dari kerusakan. Meningkatkan daya ingat dan fokus. Menjaga suasana hati dan mencegah depresi ringan. Membantu tidur nyenyak. Meningkatkan energi harian. Menyeimbangkan hormon tubuh. Mendukung proses detoksifikasi alami. Sungguh luar biasa, bukan? Semua manfaat ini tersedia dalam satu bahan yang bisa kita temukan dengan mudah di dapur atau pasar tradisional. Tidak perlu mahal, tidak perlu obat kimia yang bisa menimbulkan efek samping jangka panjang. Kunir adalah sahabat lansia yang murah, aman, dan kaya manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, kini keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus mengandalkan pola makan modern yang minim nutrisi dan tinggi bahan kimia? Ataukah kita mulai menoleh ke belakang? Kewarisan leluhur kita, yang telah mengenal dan memanfaatkan kunir sejak ratusan tahun lalu? Mari kita pilih yang kedua. Mari kita bangun kembali kesadaran bahwa tubuh ini adalah amanah, dan salah satu cara menjaganya adalah dengan kembali ke bahan alami. Mulailah dari langkah kecil. 1 gelas kunir rebus di pagi hari, secangkir jamu kunir asam setelah makan siang, atau segelas golden milk sebelum tidur. Ulangi setiap hari, dan rasakan sendiri perubahan yang terjadi dalam tubuh. Dan ingat, perubahan besar tidak datang dalam sehari. Tetapi dengan disiplin kecil yang konsisten, tubuh akan mulai merespons. Rasa nyeri mulai hilang. Nafas lebih ringan. Pikiran lebih jernih. Tubuh terasa lebih segar. Semua itu adalah hasil dari kesabaran dan kemauan menjaga kesehatan secara alami. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat channel Lansia Sehat yang telah menyimak hingga bab terakhir ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kebiasaan yang mendatangkan kesehatan dan keberkahan. Teruslah semangat menjaga kesehatan. Jadikan kunir sebagai teman setia dalam perjalanan hidup sehat di usia senja. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah untuk hidup lebih baik, karena usia bukan penghalang untuk bahagia. Justru masa tua adalah saat yang paling tepat untuk menikmati hasil dari ikhtiar kita menjaga tubuh dan jiwa selama ini. Sampai jumpa di tayangan edukasi berikutnya bersama channel kebanggaan kita semua, Lansia Sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi umur panjang yang berkualitas, dan terus menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.